Oke guys, jumpa lagi sama gua Yori. Nah, pada kesempatan kali ini gua mau bikin sebuah aplikasi sederhana. Jadi ini bukan aplikasi untuk HP ataupun laptop, melainkan ini aplikasi untuk sebuah alat. Jadi untuk menjalankan sebuah alat harus ada sebuah program khusus untuk menjalankannya. Jadi saya di sini membayangkan membuat sebuah alat seperti lampu ya. Jadi untuk lampu hidup kita dapat mengatur berapa banyak lampu yang hidup. Nah, di sini saya menggunakan ada tombol, ada lampu LED, dan ada liquid crystal I2C atau LCD. Nah, jadi di sini nanti ini ada tombol 1 dan tombol 2 serta ada tombol start dan stop. Fungsinya buat apa? Jadi tombol start dan stop ini berfungsi sebagai untuk menghidupkan sistemnya dan mematikan atau membersihkan semua programnya sehingga mengulang dari awal. Sementara untuk tombol 1 dan tombol 2 itu nanti digunakan untuk mengatur jumlah lampu yang akan hidup nantinya. Jadi di sini saya membayangkan sebuah program untuk lampu ya bisa seperti lampu inframerah atau bilirubin atau lampu UV. Dan di sini ada LCD yang digunakan untuk mengeluarkan output berupa tulisan sehingga kita tahu berapa yang kita pilih atau kita berada di program yang mana. Jadi program sederhananya seperti itu. Sebenarnya saya sudah membuat programnya. Namun di sini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana program itu bisa berjalan. Nah, pertama sini saya menggunakan yang baru ya. Jadi sebelum kita menggunakan void setup dan void loop, kita pertama mendefinisikan atau mendeklarasikan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada library untuk I2C-nya. Jadi di sini ada library-nya yaitu 16,2. Jadi jika kalian mendownload library 27,2, kalian ganti 16,2. Karena biasanya I2C yang saya gunakan ini itu memiliki baris dan kolom yaitu 16 baris dan 2 kolom. 16 baris dan 2 kolom ya, seperti itu kalau nggak kebalik. Nah, setelah itu kita include-kan seperti ini ya. Jadi kita bisa langsung copy saja. Kalau punya saya langsung copy. Kalau kalian teman-teman, biasanya teman-teman itu bisa mendownloadnya di bagian library. Ada bagian mendownloadnya di Arduino IDE. Saya tidak menjelaskannya di sini. Jadi kalian bisa mengkopinya saja atau kalian bisa menuliskannya. Tapi yang penting satu, library tersebut sudah ada di Arduino IDE milik kalian. Dan kedua, kita inisiasikan. Nah, pertama kita bisa lihat di sini kita menggunakan tombol 1 di pin 2, tombol 2 di pin 3, tombol start stop itu di pin 4. Sementara lampu 1 di pin 8, lampu 2 di pin 9, dan lampu 3 di pin 10. Maka dari itu kita bikin inisiasinya ya. Kita tulis, karena tombol 1 tombol 2 kita bikin integer ya. In tombol 1 tombol 2. Jadi in tombol 1 sama dengan 2. Jadi nanti itu berarti di pin 2. Dan in tombol 2 sama dengan 3. Berarti tombol 2 ada di pin 3. Kalau punya saya tinggal copy saja. Kalau kalian dapat kalian tuliskan ya. Seperti ini. Nah, setelah itu tombol start itu ada di pin 4, maka kita tuliskan in start sama dengan 4.
Setelah itu LED. Jadi LED 8, 9, 10. Jadi LED 1 sama dengan 8, LED 2 sama dengan 9, dan LED 3 sama dengan 10. Kita bisa kopikan saja. Nah, itu juga punya saya. Jika kalian dapat menuliskannya, seperti yang saya katakan, kalian dapat menuliskannya di laptop kalian sendiri. Nah, setelah itu kita butuh apa lagi? Karena nanti kita di programnya membutuhkan suatu program. Jadi programnya itu saat ditekan sekali, ya nilainya hanya bertambah 1, tidak bertambah terus. Jadi kan kalau ada program itu, kalau misalnya kita nggak pakai suatu program khusus, saat ditekan nilainya akan bertambah terus. Jadinya kita memerlukan integer A, B, C, dan D. Nanti itu untuk tambahannya. Selain itu, kita juga menggunakan data 1. Data 1 itu untuk nanti yang kita gunakan untuk menyimpan data start. Data 1 itu nanti kita gunakan untuk menyimpan data start. Sebenarnya kita bisa juga menuliskannya di start, tapi lebih enak menggunakan data 1. Setelah itu, ini program menu. Jadi program menu nanti itu di bagian startnya, yang di saat ditekan itu nilai nanti programnya berubah-ubah. Jadi kita buat program menu. Sudah kan teman-teman? Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Tentu saja kita masuk ke void setup. Void setup itu merupakan bagian yang dijalankan hanya sekali di pertama saja. Jadi saat dijalankan hidup sudah, tidak diulang-ulang gitu. Jadi apa yang perlu ditulis pertama? Jika kalian menggunakan LCD, kalian wajib menuliskan ini, lcd.init dan lcd.backlight. Jadi fungsinya buat apa? Jadi seperti mendeklarasikan LCD itu bahwa LCD itu bisa hidup, dan LCD backlight itu untuk menghidupkan lampu yang ada di LCD tersebut. Jadi kalian boleh menuliskannya seperti itu. Nah, setelah itu apalagi kita mendeklarasikan pin tersebut untuk apa. Jadi di dalam Arduino kita harus mendeklarasikan pin tersebut untuk apa, apakah input atau output. Jadi karena di sini tombol itu ditekan berarti dia input, sementara LED itu dia memancarkan atau mengeluarkan cahaya, berarti dia output. Maka kita tulis LED baik LED 1, LED 2, LED 3 itu sebagai output, dan tombol 1, tombol 2, dan start itu sebagai input. Dan kalian bisa menuliskannya di Arduino IDE kalian. Setelah itu, nah, supaya tampilannya menarik, jadi saat dihidupkan di bagian LCD-nya tidak kosong, maka kita dapat menuliskan sesuatu di dalam LCD tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama LCD set cursor. Jadi LCD set cursor itu nanti menempatkan tulisannya itu awalnya di mana. Jadi ini 0,0, berarti dia ada di pojok kiri atas, karena berada di baris 0 dan kolom 0. Sementara di LCD yang kursor yang berikutnya itu ada di baris 0 dan kolom 1. Nah, itu kenapa seperti itu? Kenapa 0 bukan mulai dari 1? Karena LCD itu menghitungnya dari 0 sampai 15, bukan dari 1 sampai 16. Jadinya dimulai dari 0. Jadi LCD set cursor 0,0 berarti di bagian titik 0,0 maka akan tertuliskan
selamat. Jadi jika kita buat tanda petik 2 seperti ini dan di dalamnya kita beri tulisan, maka tulisan tersebut akan ditampilkan di LCD. Tulisan selamat dimulai dari 0,0. Kita bisa mengkopinya ya. Jika kalian menuliskannya juga bisa. Kalian harus menuliskannya. Kalau punya saya tinggal copy. Nah, ini delay-nya 1000 atau 1 detik. Jadi dia hidup dalam 1 detik, menyala dalam 1 detik. Setelah itu apa? Karena kita sudah selesai membuat void setup, kita masuk ke void loop. Lantas apa yang kita tuliskan di void loop? Nah, void loop itu merupakan program yang dijalankan berulang-ulang. Jadi dijalankannya secara terus-menerus. Nah, pertama seperti yang saya katakan tadi, kita tadi menuliskan integer data 1. Nah, data 1 itu untuk menyimpan data start. Jadi kalau kita menuliskan start itu terlalu panjang, jadi harus menuliskan digital read start, karena start itu untuk membaca, digital read. Maka kita buat data 1 supaya memperpendek. Nah, kalian bisa menuliskannya. Kalau saya dibaca saja. Setelah itu apa yang kita buat selanjutnya? Jadi begini teman-teman ya. Jadi if data 1 sama dengan high dan A sama dengan 0. Nah, jadi saat kita membuat pembatas atau saat ditekan hanya bertambah 1 nilai, maka kita menggunakan A sama dengan 0. Menu plus. Jadi kita sebelumnya di sini membuat integer menu dengan nilai 0. Saat kita tambahkan menu plus berarti saat data ditekan, nilai menu itu bertambah 1 nilainya. Nah, menu bertambah 1. Terus di dalam menu juga ada menu, if menu lebih besar dari 4, nilai menu sama dengan 4. Jadi di program ini saya membuat bahwa jika kita menekan lebih dari 4 kali, nilainya itu tidak akan bertambah menjadi 5, 6, 7 dan seterusnya, melainkan hanya mentok di 4, sehingga menjadi seperti ini. Dan di bawah ini A sama dengan 1. Maksudnya apa? Jadi saat kita menekan 1 kali, di saat A nya 0, maka nilai A akan berubah menjadi 1. Nah, jika nilai A nya berubah menjadi 1, maka berarti nilai ini atau aturan ini sudah tidak terpenuhi lagi. Maka nilainya hanya berhenti di saat 1 perubahan saja. Jadi kita bisa kopikan dulu ini. Kalian bisa menuliskannya seperti biasa. Dan apalagi yang ditulis ini, if data 1 sama dengan low, A sama dengan 0. Nah, jadi jika data 1 kita lepaskan, maka nilai A nya kembali ke 0. Dan saat kita tekan lagi nanti tambah 1, nilainya A menjadi 1 lagi. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita melakukan apa? Setelah itu kita menggunakan switch case. Switch case itu jadi saat itu memberikan kita beberapa pilihan. Jadi saat case 1 atau misalnya tombol 1 ditekan, menu ditekan 1 kali atau bertambah nilai 1, apa yang berubah? Dan saat nilainya menjadi 2, apa yang berubah? Dan saat menjadi nilainya 3, apa yang berubah? Jadi di setiap nilai tersebut ada sebuah program khususnya. Jadi apa yang kita switchkan itu menu, nilai menu dari data 1. Jadi switch menu di case 1. Jadi saat nilai menunya adalah 1, apa yang terjadi? Yaitu saat nilai menunya 1, maka akan muncul akan kita buat tulisan mulai dan tekan start. Jadi seperti permulaan, seperti pengenalan gitu. Jadi saat kita tekan sebelum masuk ke menu utama, kita masuk ke
menu khusus dulu, seperti kayak di game itu kan ada menu continue, game load, new game gitu. Nah, kita kasih delaynya 300 detik, jadi dia langsung muncul dalam 300 detik. Nah, kita langsung bisa kopikan saja. Jadi di case 1 itu kita tuliskan case 1.2, jangan titik koma, dan kita akhiri dengan break, baru titik koma. Jadi di case 1 itu ada programnya, program apa yang akan kita masukkan di case 1. Nah, setelah itu case 2. Jadi saat ditekan 2 kali, saat menu ditekan 2 kali atau nilainya menjadi 2, apa yang terjadi? Pertama kita buat seperti biasa LCD clear ya. LCD clear itu fungsinya untuk membersihkan tulisan yang ada di sebelumnya. Jadi saat LCD clear bersih dan kita akan menuliskan lagi. Jadi di sini ada set kursor jumlah. Jadi di case 2 ini kita menentukan jumlah lampu yang LED yang nanti akan kita hidupkan. Jadi gimana caranya? Jadi di sini ada LCD set kursor 0,0 jumlah dan LCD set kursor 0,0 LCD print B. Nah, B itu didapat dari mana? B itu dari nilai ini, integer B. Jadi B itu nanti didapatkan dari ini. If digital read tombol 1 sama dengan high dan C sama dengan 0, seperti biasa C itu sebagai pembatas, B sama dengan B plus 1. Jadi nilai B nanti saat tombol 1 ditekan, nilainya akan bertambah 1. Jadi if B lebih besar dari 3, B sama dengan 3. Jadi saat nilainya B lebih besar dari 3, maka nilai B itu hanya akan sampai di batas 3. Dan C sama dengan 1. Nah, ini juga if digital read tombol 1 sama dengan low, C sama dengan 0. Setelah itu saat if digital read tombol 2 sama dengan high dan D sama dengan 0, D juga sebagai pembatas. Nah, nilai B sama dengan B min 1. Jadi nilainya nanti saat tombol 1 ditekan nilainya bertambah, saat tombol 2 ditekan nilainya berkurang. Jadi apa yang terjadi saat B sama dengan B min 1? Jadi if B kurang dari 1, nilai B sama dengan 1. Jadi saat nilai B nya itu kurang dari 1, maka nilai terakhirnya B nya menjadi 1. Kita juga bisa merubahnya menjadi 0 ya teman-teman. Bagaimana kalau kita rubah menjadi 0? Nah, jadi kalau kita rubah menjadi 0, berarti nilai terakhirnya adalah 0. Tapi lebih baik saya tulis 1 saja. D sama dengan 1, dan if D sama dengan 0, maka if tombol 2 sama dengan low, maka D sama dengan 0. Kita beri delay sebanyak 300 milisekon. 300 milisekon itu berarti 0,3 detik. Jadi langsung kita copy saja teman-teman. Kalau kalian tuliskanlah di Arduino IDE kalian, kalau punya saya kopikan karena sudah ada. Nah, setelah itu kita menuliskan yang case 3. Case 3 itu apa? Jadi case 3 itu nanti fungsinya program berikutnya setelah case 2. Setelah kita menekan tombol menu yang kedua, kita tekan yang ketiga. Isinya apa? Jadi di dalam case 3 itu kita bisa membuat switch lagi. Jadi kali ini apa yang kita switch? Yaitu B. Jadi case 1. Jadi saat nilai B sama dengan 1, maka yang hidup adalah LED 1. Saat case 2 atau nilai B yang
bernilai 2, maka yang hidup adalah LED 1 dan LED 2. Dan saat nilai B bernilai 3, maka ketiga LED-nya akan hidup. Jadi di sini ada switch case di dalam switch case. Sebenarnya ini tidak akan berpengaruh untuk program. Boleh-boleh saja dan itu sah-sah saja. Dan kita langsung copykan saja. Jika kalian yang menonton ini, kalian bisa menuliskannya di program kalian. Switch case di dalam case. Jadi ini case ini untuk B, yang sementara case yang sebelumnya itu untuk menu. Setelah itu apa? Setelah itu case 4. Jadi case 4 ini merupakan case terakhir. Jadi saat kita menekan case 4, maka kita akan membuat LCD tersebut clear dan menuliskan lampu off. Dan kita akan mereset semuanya, baik lampu maupun menu, menjadi nilainya 0 semua, kembali seperti semula. Jadi saat kita tekan lampu off, dia akan mereset. Nah, kita beri delay 300 ya. Jadi langsung kita copy saja. Saat case 4 ditekan, maka nilainya akan mereset. Sudah selesai teman-teman. Inilah programnya. Jadi pertama kita verifikasi dulu. Tidak usah kita save. Kalau punya kalian mau di save, boleh, supaya lebih mudah untuk mencari program tersebut di kemudian hari. Jadi kita verifikasi dulu apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, tidak ada kesalahan ya teman-teman. Jadi kita bisa mengcopy file hex-nya. File hex itu ada di bawah sini. Jika tempat kalian tidak ada file hex-nya, biasanya kalian bisa di bagian ini. Kalian buka preference dan interface scale-nya kalian centang automatic dihidupkan. Ini dihidupkan semua. Vary code after upload, check for update on startup. Kalian sesuaikan dengan di monitor saya sini aja. Kalian oke. Nah, kalian bisa copy file .txt-nya ini. Kalian Ctrl C, copy. Setelah itu saya masuk ke Arduino saya buka, dan di program file saya pastekan saja. Dan kita mulai. Oke. Nah, ini mungkin agak lama karena laptop saya model lama, jadi langsung keluar tulisan nih, selamat datang. Jadi saat dihidupkan, dia langsung menuliskan selamat datang. Dan saat kita tekan tombol ini, nah, mulai, tekan start. Jadi kita tekan ya. Nah, di sini menuliskan jumlah. Jadi berapa jumlah yang mau kalian kasih? 1, aturannya bertambah 1 ini, 2 atau 3, dan kita bisa kurangi juga di sini jadi 2. Nah, setelah itu kita tekan lagi. Saat kita tekan, jumlah 2 dan lampunya hidup. Yang hidup adalah lampu 1 dan lampu 2. Nah, setelah itu apa yang terjadi saat kita tekan lagi? Lampu off. Jadi bertuliskan lampu mati dengan delay selama 3 detik. Setelah itu coba kita tekan lagi. Nah, mulai, tekan start. Jadi mulai lagi seperti ini ya. Nah, teman-teman, mungkin ini sederhana tapi ini cukup berguna untuk
pembuatan aplikasi untuk alat-alat khusus. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini dapat kalian terima dan dapat kalian pahami. Dan terima kasih karena telah menonton. Sampai jumpa.